Pada sekitar 2 abad lalu, beberapa tahun sebelum perang besar berkecamuk di tanah Jawa, ada peristiwa heboh di Keraton Jogja. Rupa-rupanya seorang patih Yogyakarta yang berkuasa harus menerima tamparan dari sulap seorang pangeran Diponegoro dengan keras. Apa yang terjadi? Apakah ada kesalahan sangat fatal yang telah dilakukannya? Saatnya kita kembali ke masa lalu, menjelajah sejarah yang jarang ada di buku pelajaran sekolah. Jadi kala itu koloni Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Belanda mendatangkan arus uang yang sangat melimpah dari para penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi bukannya menjadi sumber kemakmuran rakyatnya, Sang Patih malah menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Sang Patih bahkan rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk ketamakannya. Sungguh sangat mengecewakan. Mendengar cerita itu, ternyata ada satu isu besar yang bersembunyi di baliknya, yaitu korupsi. Ya, sebuah kata yang sangat terkenal. Saat kecil, kita pasti udah tahu dan sering dengar kata-kata ini. Dan semua pasti tahu kalau sesuatu yang buruk akan mengikuti bagi siapa saja yang tergoda melakukannya. Sayangnya, inilah yang kemudian menjadi penyebab kurang pesatnya pembangunan di negara kita, Indonesia. Karena percaya nggak percaya dengan uang yang hilang akibat korupsi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membangun jalan tol, rumah sakit standar internasional, dan tentu saja 8 miliar porsi bakso buat tiap orang di dunia. Tapi dibandingkan itu semua, kerugian paling besar justru datang dari rakyat yang tidak percaya pada pemerintahan negaranya. Kenapa bisa begitu? Jadi dengan ketidakadilan di depan hukum dan kemiskinan yang tidak kunjung teratasi, masyarakat akan bersifat skeptis dengan segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat kita. Oke, tapi tenang dulu. Untungnya ada cara ampuh yang sederhana buat mengatasi itu semua, yaitu dengan mengawasi aliran dana negara dan mendukung lembaga-lembaga anti korupsi. Semuanya hanya untuk membentuk pemerintahan yang lebih akuntabel. Karena intinya, menjadi terbuka adalah solusinya. Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Mungkin jika pada saat itu Sang Patih tidak tergiur oleh harta dengan merelakan tanah-tanah keraton untuk disewa oleh bangsa Eropa, tetap adil dalam mengurusi permasalahan hukum dan tidak memihak koloni Belanda dibanding rakyatnya, pergolakan karena ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahannya tidak akan terjadi, dan mungkin juga Perang Jawa tidak berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro karena dikhianati Sang Patih. Dan kita yang ada di masa sekarang pun pasti sudah muak dengan adanya kasus-kasus seperti tiang listrik. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.